Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah merupakan sebuah kenikmatan yang agung tatkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mendapati bulan Ramadan. Bulan yang Allah Ta'ala lipat gandakan pahala orang yang beribadah di dalamnya. Bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang soleh. Bulan yang bersungguh-sungguh di dalamnya beribadah orang-orang soleh. Bulan yang tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka merupakan sebuah kenikmatan yang agung kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala tatkala Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Karena itu marilah kita semuanya bisa menjadikan bulan ini untuk menabur benih-benih ibadah, sehingga benih-benih ibadah tersebut akan membawa kepada keberhasilan kita semuanya memanen tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita akan meninggal dunia dan tidak ada bekal yang paling indah dan yang paling berharga bagi kita semuanya kecuali bekal iman dan amal soleh. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Ta'ala berfirman, maka berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketakwaan adalah ibadah itu sendiri dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyaratkan kepada kita ibadah siam adalah kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala menjelaskan firman Allah Ta'ala yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka beliau mengatakan tatkala dibacakan kepadamu ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara khusus memanggil kita sebagai orang-orang beriman. Maka perhatikan apa yang menjadi panggilan Allah Ta'ala. Maka dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan bagi kalian ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pula puasa kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan melaksanakan ibadah puasa ini dipenuhi dengan syarat dan rukunnya, serta sunnah-sunnah dan perkara-perkara yang dianjurkan di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebagai orang yang bertakwa yang akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik itu balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Balasan di dunia sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang ahli ibadah. Maka Allah Ta'ala di dunia memberikan balasan kepada mereka. Di antara balasannya adalah sebagaimana Allah berfirman,
bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beribadah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya barang siapa yang beribadah kepada Allah, ibadah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Kita di dunia menghadapi berbagai masalah dan terkadang kita belum bisa untuk mencari solusinya. Maka dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kasih dia solusi, jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka. Takwa, ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba sekalipun tanpa meniatkan untuk itu, dan jangan sampai meniatkan ibadah untuk mendapatkan dunia, karena dunia itu hina. Amat rugi kalau kita beribadah kemudian mengharapkan dunia. Maka tanpa kita berharap pun, tanpa kita berharap mendapatkan dunia, maka Allah Ta'ala sudah memberi. Allah Ta'ala sudah menentukan kepada kita semuanya. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara otomatis Allah Ta'ala akan mudahkan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Itulah Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Allah Ta'ala yang maha pemurah, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kemudian di ayat yang lain dalam surat At-Talaq juga Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan dia dari segala perkaranya menjadi mudah. Subhanallah. Itu balasan di dunia. Memberikan motivasi kepada kita untuk semangat dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Di bulan Ramadan yang bersungguh-sungguh yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian pula para ulamanya. Mereka menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sebagai ladang untuk bertanam, memperbanyak ibadah. Dan nanti di belakang akan kami sebutkan bagaimana kesungguhan para ulama kita tatkala mereka memasuki bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan sebuah kesempatan yang agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tidak diberikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Banyak saudara-saudara kita yang sengaja Allah wafatkan sebelum Ramadan. 1 tahun sebelum Ramadan ini. Beberapa bulan sebelum Ramadan ini. Bahkan mungkin ada yang 1 bulan sebelum Ramadan. Bahkan mungkin ada yang 1 pekan sebelum Ramadan. Mungkin juga ada yang 1 hari sebelum Ramadan. Beberapa saat sebelum Ramadan. Bahkan terkadang pula ada orang yang Allah wafatkan di bulan Ramadan tersebut dan belum sampai tuntas dia mendapati Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini hingga akhir, sehingga kita mendapatkan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu untuk kita perhatikan, terutama selain menunaikan ibadah puasa, karena pensyaratan ibadah puasa menuntut kita semuanya untuk bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah yang lainnya. Di antaranya ibadah sholat tarawih dan juga terutama ibadah membaca Al-Quran. Mari kita perbanyak baca Al-Quran. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini,
akan kami bacakan beberapa hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Majalisu Syahri Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah beliau membaca muqaddimah atau mengawali dengan muqaddimah, maka beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan akan keutamaan membaca Al-Quran. Jadi pada kesempatan malam ini akan kami bacakan beberapa dalil, beberapa nas dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan akan keutamaan membaca Al-Quran. Baik itu membaca Al-Quran secara keseluruhan maupun membaca Al-Quran pada bagian-bagian suratnya atau bagian-bagian ayatnya. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, baik infak yang dilakukan secara diam-diam maupun infak yang dilakukan secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka semuanya mengharapkan pahala, mengharapkan keuntungan yang tidak akan pernah rugi. Liwaffiyahum ujurahum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih. Dan Allah ta'ala akan menambahkan karunia untuk mereka. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan berterima kasih kepada hamba-hambanya. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala sebutkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Berarti orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya. Maka ini kesempatan kepada kita semuanya agar kita menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan bacaan Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Wa aqamus sholata. Ya, dan orang-orang yang menegakkan sholat. Kemudian mereka berinfak dengan rizki yang Allah Ta'ala berikan. Ya, karena harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memegangnya saja. Allah Ta'ala bisa saja mengambil harta kita secara keseluruhan. Atau mengambil harta kita secara perlahan. Nah, tapi yang menjadi hakikat harta kita adalah apa yang kita makan, kemudian besok kita buang. Apa yang kita pakai kemudian rusak, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang bermanfaat. Ya, kalaulah kita makan ya paling seberapa yang bisa kita makan. Kita punya banyak makanan, ya mungkin sebagian yang kita makan. Setelah kita makan, maka selesai sudah. Demikian pula apa yang kita pakai, baju, kendaraan, rumah dan seterusnya. Ya paling kita seberapa lama kita memakai baju tersebut, bisa mengambil manfaat itu berapa lama. Tapi dengan apa yang kita infakkan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di Ramadan yang mulia ini, maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang infak. Mathalul ladzina yunfiquna fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Subhanallah. Permisalan orang-orang yang infak fisabilillah adalah sebagaimana permisalannya orang-orang yang menanam biji. Menanam satu biji. Kamathali habbatin. Sebagaimana biji yang ditanam. Yang mana tatkala ditanam ini akan tumbuh bercabang banyak. Dan setiap tangkainya membuahkan
100 bulir. Subhanallah. Itulah balasan Allah Ta'ala. Makanya disebutkan dalam ayat ini, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Bagaimana rugi? Ya, bagaimana rugi? Orang menanam satu biji kebaikan, menanamkan satu biji kebaikan berupa infak, Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 700. Keberuntungan mana di dunia ini yang seperti itu? Orang di dunia ketika berjualan, menjual pakaian, menjual makanan, menjual minuman, menjual barang-barang, berapa keberuntungan mereka? Untuk mendapatkan keuntungan 100% sulit. Ya, sulit. Maka dari itu kaum muslimin, ini merupakan kesempatan besar apalagi di Ramadan ini. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala yang menjadi pokok pembahasan kita adalah innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, tilawatu kitabillahi ala naw'aini. Membaca kitab Allah terbagi menjadi dua. Tilawatun hukmiyatun wahiyya tasdiqu akhbarihi wa tanfidhu ahkamihi bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Yaitu membaca secara hukum. Bagaimana prakteknya adalah tasdiqu akhbarihi, membenarkan berita-berita yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Wa tanfidhu ahkamihi, serta melaksanakan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kata beliau rahimahullah, wa sayatil kalamu 'alaiha fi majlisin akhar insyaallah. Pembahasan ini akan disebutkan oleh beliau pada pembahasan yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, wan na'uthani, dan macam yang kedua, dan inilah yang menjadi pembahasan kita. Tilawatun lafdhiyatun, membaca Al-Quran secara lafdhiyah, dengan lisan kita. Maka perlu diperhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi membaca Al-Quran di sini adalah dengan lisan kita, ya, tidak dengan hati kita. Maka tidak dinamakan membaca kalau kita itu hanya sekedar memandang, ya, kita memandang dari awal sampai akhir, tidak. Namanya membaca itu dengan lisan kita. Ya, entah itu kita baca secara keras atau tidak keras. Ini perlu diperhatikan. Karena terkadang seseorang mengatakan dia sudah membaca, ya, sudah membaca Al-Quran, yaitu dengan dengan pandangannya saja. Maka tidak demikian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qad ja'atin nususu al-katsiratu fi fadliha, imma fi jami'il Qur'ani wa imma fi suwarin aw ayatin muayyanatin. Telah datang banyak nas dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan keutamaan. Ada kalanya membaca keutamaan yang secara keseluruhan, yakni membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, atau membaca sebagian surat saja, atau membaca sebagian ayat-ayat tertentu. Maka keutamaan di sini terbagi menjadi 3. Ya, keutamaan Al-Quran terbagi menjadi 3. Membaca Al-Quran secara keseluruhan dari awal sampai akhir, berarti dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, atau keutamaan membaca surat-surat tertentu. Atau yang ketiga, keutamaan membaca ayat-ayat tertentu. Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kata beliau membawakan hadis, wa fi as-sahihaini an Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Di dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim dari Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.
Kaum muslimin, siapa yang berkata ini? Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan rekomendasi terhadap dua orang di sini. Orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka mempelajari Al-Quran tentunya dari awal. Apalagi kita orang ajam, ya, orang luar Arab. Maka kita harus mengenal bahasa Arab dulu. Artinya huruf-hurufnya. Ya, sebagaimana dulu orang-orang tua kita, guru-guru ngaji kita, itu mengajarkan kepada kita Al-Quran mulai dari menuliskan per huruf. Ya, kalau pemirsa mungkin pernah merasakannya, ya, pernah merasakan hal seperti ini. Guru-guru kita, guru-guru Al-Quran, menuliskan kepada kita satu huruf demi satu huruf untuk mengenalkan kepada kita. Ya, maka ini termasuk di antara bagian dari mempelajari Al-Quran. Kemudian membaca huruf bergandeng dengan huruf yang lain, lalu membaca per kalimat, kemudian membaca per baris sampai kita bisa baca Al-Quran. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada guru-guru kita dan memberikan pahala atas bacaan Al-Quran yang kita baca, karena mereka lah yang menjadi penyebab kita ini bisa baca Al-Quran. Ya, maka beruntunglah wahai guru-guru kami, ya, beruntunglah wahai para guru, ya, terutama guru-guru TPA yang mengajarkan kepada anak-anaknya, mengajarkan kepada anak didiknya sampai bisa baca Al-Quran. Mulai dari huruf per huruf, satu huruf, walaupun sulit, ya, sulit mengajarkan kepada mereka, menjadikan mereka bisa terkadang sulit, dipenuhi dengan kesabaran, tapi tatkala mereka bisa, Masya Allah, beruntunglah. Ya, semoga kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang ikhlas mengajarkan itu kepada mereka. Sehingga setiap kali anak didik kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dari apa yang ia baca. Kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian. Rasul memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Ya, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Ini juga demikian. Jadi dua keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Quran, setelah dia mempelajari Al-Quran, kemudian dia bisa, maka dia mengajarkan kepada orang lain. Ini keutamaan yang pertama, secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Yang kedua adalah firman sabda Rasulullah SAW, riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mahir, orang yang sudah pandai dengan membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil barara, mereka akan bersama para malaikat yang mulia. Kemudian walladhi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fihi, dia terbata-bata dengannya. Maka jangan bersedih wahai saudara-saudaraku, walaupun umurnya sudah lanjut, dengan mempelajari Al-Quran dari awal. Misalnya memulai dengan membaca Iqra. Ya, sudah tua tapi masih semangat baca Iqra. Membacanya terbata-bata, maka jangan pesimis. Ya, dan jangan berkecil hati. Karena bagi Anda semuanya, bagi kita semuanya, sekalipun terbata-bata, ya, sulit membaca Al-Quran, maka lahu ajroni, akan mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ajrani ahaduhuma ala tilawatin. Ajroni di sini kata beliau rahimahullah, pahala yang pertama karena pahala baca Al-Qur'an. Walaupun masih Iqra. Ya, walaupun masih Iqra. Karena membaca Iqra ini merupakan jembatan untuk bisa membaca kepada Al-Qur'an. Wa tsani ala masyaqqatiha alal qari. Ganjaran yang kedua, pahala yang kedua, yaitu karena beratnya, sekalipun berat tapi ditempuh.
Maka ini memberikan dorongan kepada kita semuanya agar bisa baca Al-Quran. Kita ini orang Muslim. Ya, orang Muslim. Kalau orang Muslim tidak bisa baca Quran itu bagaimana? Ya, padahal Al-Quran merupakan bagian di antara atau mengimani Al-Quran, ya, di antara rukun iman kita semuanya. Ya, kalau kita meyakini, mempercayai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita tidak bisa membacanya, bagaimana ini? Kita Muslim. Dan jangan beralasan saya sudah tua, saya sudah tidak mampu. Kata siapa? Allah Ta'ala kan sudah berjanji, ya, terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran sekalipun dia sulit, maka Allah Ta'ala berikan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah Ta'ala mengatakan di sini, walaqad yassarnal Qur'an. Kami mudahkan Al-Quran. Yang bilang itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita bilang sulit? Hanya kemauan sebetulnya yang tidak ada pada kita. Maka walaupun kita mengatakan terlambat, tapi ketahuilah kita belum terlambat. Ya, selama kita masih hidup, ya tidak ada kata terlambat. Seandainya kita tidak bisa baca Al-Quran, maka belajarlah dari awal. Kalau memang sama sekali tidak bisa baca Al-Quran, cari guru-guru ngaji. Sekalipun dia lebih muda, ya, jauh lebih muda umurnya daripada kita, tapi dia punya kemampuan mengajarkan Al-Quran. Datangi dia, ya, datangi dia. Luangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Karena itulah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan. Walaupun kita terbata-bata membacanya, ya, tidak apa-apa, lanjutkan terus sampai Allah Ta'ala mewafatkan kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadis yang berikutnya dalam Sahih Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an. Permisalan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, mathalul utrujah, adalah seperti permisalan buah utrujah. Rihuhu thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya harum, rasanya juga enak. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Permisalan orang mukmin tapi tidak membaca Al-Qur'an, kamathali tamrah la riha fiha wa ta'muha hulwun. Buah kurma yang baunya enggak ada, walaupun rasanya enak. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasul juga bersabda dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, afala yaghdu ahadukum ilal masjidi fayata'allamu aw fayaqra'u ayatain min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Kata Rasulullah, tidakkah kalian datang ke masjid lalu mempelajari Al-Quran, maka ketika dia membaca 2 ayat dari Al-Quran, itu lebih baik bagi dia daripada mendapatkan 2 onta. Membaca 3 ayat lebih baik daripada 3 onta. Membaca 4 ayat lebih baik daripada 4 onta dan kelipatannya. Subhanallah, ini keutamaan besar. Membaca 1 ayat saja, itu keutamaannya seperti kita punya, yaitu seekor onta. Seekor onta yang harganya puluhan juta masian. Nah ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuunahum bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man inda. Subhanallah. Ya, tidaklah kaum berkumpul di masjid, mereka membaca kitab Allah. Berkumpul di masjid. Ya, apakah itu membaca sendiri-sendiri atau membaca secara berhalaqah? Ya tadarusuna, mereka mempelajari Al-Qur'an.
illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Membaca Al-Quran menjadi penyebab tenangnya hati kita semuanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man inda, Allah taala akan sebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat. Subhanallah, ini yang menyebut nama-nama adalah Allah taala, Al-Khaliq, Maha Pencipta, yang Maha memberi rezeki, yang Maha mengatur, menyebutkan nama-nama. Lihatlah hambaku, Allah taala katakan kepada para malaikat, lihatlah para malaikat, hamba-hambaku di dunia itu. Mereka berkumpul membaca Al-Quran. Mereka berkumpul mempelajari Al-Quran. Fulan disebut oleh Allah Ta'ala. Kalau kita disebut nama kita oleh penguasa-penguasa di dunia, betapa besar kebanggaan kita. Ya, nama kita disebut oleh kepala desa. Nama kita disebut oleh bupati. Nama kita disebut oleh gubernur. Nama kita disebut oleh Bapak Presiden. Maka senang hati kita. Padahal ya, seperti itu. Tapi ini yang menyebut adalah Allah Al-Khaliq, subhanallah. Menyebut nama-nama kita yang baca Al-Quran. Menyebut nama-nama kita yang mempelajari Al-Quran di hadapan para malaikat. Lah kalau kita nggak baca Quran, ya, siapa yang akan menyebut kita? Ya. Kalau kita nggak baca Quran, maka tidak akan disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bacalah Al-Quran. Ya. Kemudian Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, ta'ahadul Qur'ana fawalladhi nafsi biyadihi lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili min uqliha. Ya. Jagalah Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya. Maka demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya dia lebih cepat untuk hilang daripada seekor onta dari tambatannya. Ah, ini. Maka dengan sesering mungkin kita baca Al-Quran, maka ia akan selalu kita ingat. Ya, akan selalu kita ingat, tapi nggak pernah kita baca. Ya, kita punya Al-Quran, kita punya mushaf Al-Quran, hanya kita jadikan hiasan di lemari-lemari tamu kita. Al-Quran bukan hiasan. Ya, juga bukan seperti yang ditulis-tulis di dinding-dinding. Al-Quran itu bukan itu. Ya, bukan untuk hiasan. Apalagi diyakini bisa mengusir jin yang kafir, bisa mengusir syaitan, tidak. Untuk bisa mengusir itu adalah dengan membacanya. Dan pertanyaan kita, apakah selalu kita baca tatkala kita masuk dan kita keluar? Ya, hanya dijadikan hiasan saja, maka tidak demikian. Jadikan dia hiasan hati kita dengan membacanya. Sebab apabila kita sering membacanya, maka dia akan selalu kita ingat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dan kita kayaknya nggak ada itu yang baca cuma satu huruf. Ya, kita baca satu muka, kita baca satu lembar, bahkan kita baca satu juz misalnya, 10 lembar. Man qara'a harfan fi kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka dalam setiap hurufnya dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu huruf yang mendapatkan satu kebaikan ini Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Saya tidak mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, namun alif itu satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Ya, tiap satu hurufnya satu kebaikan dilipat gandakan 10. Subhanallah, siapa yang bisa memberi balasan semacam ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini memberikan dorongan kaum muslimin kepada kita semuanya, bacalah Al-Quran, tidak ada ruginya. Ya, bahkan keuntungannya berlipat. Ya, satu huruf Allah Ta'ala
beri kepada dia satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yaitu membaca Al-Qur'an atau keutamaan membaca Al-Qur'an secara keseluruhan. Artinya secara umum, ya, keutamaan membaca Al-Qur'an secara umum. Maka kita perlahan, ya, kita awali dari awal, ya, terus entah itu sehari kita upayakan berapa semampu kita. Ya, kita mampunya 1 muka, ya 1 muka. Ya, kita mampu 1 lembar, ya 1 lembar. Kita mampu 3 lembar, 3 lembar. Kita mampunya setelah sholat, ya kita baca setelah sholat. Kita mampunya waktu istirahat bekerja, kita baca. Jangan sampai ada waktu dalam hari-hari kita, dalam 1 hari, kosong dari bacaan Al-Quran. Kalau dalam 1 hari, lalu kita tidak ada bacaan Al-Quran, itu muslim apa kita? Ya, orang muslim gak baca Quran. Ya, orang muslim tidak membaca kitab sucinya. Maka tanyakan kepada diri kita, kemusliman kita. Kalau sampai kita tidak membaca Al-Quran, maka luangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, luangkan agar kita bisa baca Al-Quran sejenak saja. Insya Allah kita membaca Al-Quran, ya, tidak lebih lama dengan gadget yang kita bawa, yang kita baca, chattingan yang kita baca, ya, film-film video yang kita tonton, itu lebih lama. Ya, kalau kita baca 3 lembar saja, itu nggak lebih dari 15 menit. Nah, kalau gadget yang kita baca, chattingan bersama orang berjam-jam, ya itu mampu. Ya, tapi kenapa kita berat? Kenapa kita berat membaca Al-Quran? Ya, padahal dari gadget itu mungkin, ya, seandainya ada manfaatnya tidak besar, tapi terkadang madorotnya lebih besar. Baik itu madorot di dunia ataupun madorot di akhirat. Ya, peluang-peluang dosa banyak di situ. Ya, berbeda dengan Al-Quran. Mana titik dosanya ketika kita baca Al-Quran? Ya, mana titik dosanya? Di bagian mana ketika baca Al-Quran lalu mendapatkan dosa? Enggak ada. Semuanya kebaikan. Subhanallah. Tapi kalau semuanya kebaikan ini kita tidak lakukan, maka siapa kita ini? Kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang lemah, yang kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mata masih bisa membaca, telinga masih bisa mendengar, Al-Quran masih ada di hadapan kita, lalu tidak kita baca, lalu di akhirat ketika Allah Ta'ala tanya, apa yang harus kita siapkan untuk menjawab? Ya, apa yang harus kita siapkan untuk menjawab? Gak ada. Selain kita akan mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini memberikan pelajaran kepada kita untuk mempelajari Al-Quran dan untuk membacanya. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa hadis yang menunjukkan akan keutamaan membaca Al-Quran. Maka sekali lagi kita mulai, ya, mungkin kalau kita selama ini jauh dari Al-Quran, maka Ramadan ini mulailah, ambil Al-Quran. Ya, kalau nggak mampu maka baca di hadapan orang lain, tidak apa-apa. Sekalipun kita sudah tua, ya, sekalipun sudah tua maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak baca Al-Quran. Mata saya sudah tidak bisa membaca, ya, maka panggil anak kita, ya, suruh dia baca, dengarkan yang dibaca. Itu sama saja dengan kita membaca Al-Quran. Ya, tatkala anak kita membaca, ayo nak datang ke sini, bapak ini sudah tua, mata sudah tidak bisa membaca, mari ke sini kamu baca ke Al-Quran. Bapak dengarkan. Seorang ibu juga demikian. Ya, seorang ibu juga demikian. Ya, atau mungkin kita mendatangkan murotal terus kita dengarkan secara seksama, ya, bukan sekedar mendengar, ya, tapi dengarkan secara seksama, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala, ya, karena memang kita udzur, ya, mata sudah tidak bisa membaca tapi telinga masih bisa mendengar.
maka putar murotal, dengarkan dengan seksama. Jangan di dalam bahasa Jawanya disambi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Fokus, ya, fokuskan mendengarkan. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala sebagaimana Al-Quran yang dibacakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian bagian yang kedua, waqad waradat as-sunnatu bifadaili suwarin muayyanatin. Telah datang di dalam as-sunnah, yaitu hadis Rasulullah SAW, tentang keutamaan-keutamaan membaca bagian-bagian surat tertentu. Famin dzalika, famin tilka, kata beliau rahimahullah. Di antaranya adalah suratul Fatihah. Keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Sa'idin ibnil Mu'alla radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dari Abu Sa'id ibnil Mu'alla radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, ala la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Benar-benar kamu akan aku ajari paling agungnya surat dalam Al-Qur'an, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, suratul Fatihah. Wahiyya sab'ul mathani, dia 7 yang diulang-ulang. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azimul ladzi utitu, dan dia adalah Al-Qur'an yang agung yang aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan surat Al-Fatihah. Walhamdulillah, ya, kita membacanya minimalnya 17 kali dalam sehari, dalam sholat-sholat kita. Berarti kita mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah, la'u'allimannaka a'zama suratin. Maka suratul Fatihah adalah seagung-agungnya surat di dalam Al-Quran. Wa min ajli fadilatiha, yang menunjukkan akan keutamaannya, kanat qira'atuha ruknan fis shalah. Ya, membaca Al-Quran maka sebuah rukun dalam salat kita. La tasihhu sholatu illa biha. Tidak sah salat kita melainkan dengan bacaan Al-Quran ini. Qala Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, muttafaqun alaih. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Quran, yaitu tidak membaca pembuka Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis yang lainnya yang menunjukkan akan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Qala Rasulullah SAW, man shalla sholatan lam yaqra' fiha bi fatihatil kitab fahiya khidaj. Ya, maka barang siapa yang salat, ya, kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya, yaitu dengan surat Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka dia rugi. Yaquluha thalathan. Rasul mengatakan hal itu 3 kali. Faqila li Abu Hurairah, maka ditanya kepada Abu Hurairah, kapan membacanya? Inna takunu wara'al imam. Inna nakuna wara'al imam. Wahai Abu Hurairah, bagaimana kami sebagai makmum? Ya, bagaimana kami sebagai makmum? Kami sebagai makmum. Sedangkan yang baca itu adalah imam. Maka bagaimana? Apa yang harus kami perbuat? Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, iqra' biha fi nafsika. Baca surat Al-Fatihah ini pada dirimu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun tentang ini maka menjadi khilaf di antara ahlul ilmi. Apakah dalam salat-salat jahriyah, ya, kalau dalam salat-salat sirriyah maka jelas. Apakah dalam salat-salat jahriyah ini kita turut membaca Al-Fatihah sebagaimana imam juga membaca? Lalu kalaulah kita membaca itu di mana tempatnya? Maka sebagian ahlul ilmi mengatakan tetap kita baca, dan dibaca di antara surat Al-Fatihah dan surat berikutnya yang dibaca oleh imam. Ada ulama yang lain mengatakan, maka jika kita dengarkan dari seorang imam secara saksama, maka faqiraatul imam qiraatun liman qablahu. Yang dibaca oleh imam adalah termasuk bacaannya dia.
Wallahu a'lam bishawab, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, ini menunjukkan pentingnya bacaan surat Al-Fatihah, sehingga Rasulullah SAW menjadikannya sebagai rukun di antara rukun-rukun salat kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, di antara hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan membaca surat-surat tertentu. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Zahrawaini. Bacalah oleh kalian dua bungah yang menaungi. Al-Baqarah wa Ali Imran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Karena dua surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran, akan datang besok pada hari kiamat, ka'annahuma humamatani au ghayabatani, seperti dua naungan dari awan. Au ka'annahuma fariqani min tairin sawafa, atau dia akan datang besok pada hari kiamat seperti dua barisan burung yang bersaf-saf, yang berbaris. Tuhajani an ashabihima. Mereka akan menjadi pembela orang-orang yang membacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Karena dengan membaca surat Al-Baqarah akan mendatangkan keberkahan. Watarkaha hasratan. Dan jika tidak membaca Al-Baqarah, maka akan mendapati kerugian. Wala yastati'uha al-batala, yakni as-sahara, dan tidak akan mampu untuk mengganggunya, yaitu para tukang sihir. Inilah keutamaan membaca dua surat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Maka jika kita membaca Al-Quran atau membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, maka besok di akhirat akan menjadi manfaat buat kita semuanya. Maka dia akan menjadi naungan kita semuanya. Akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita nggak baca, maka siapa yang membela kita? Kemudian hadis yang lainnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la tadkhulhu syaitan, rawahu Muslimun. Kata beliau Rasulullah SAW, sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Innal baita alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak akan dimasuki oleh syaitan. Nah, ini keutamaan baca Al-Baqarah. Ketika surat Al-Baqarah ya kita baca di rumah kita, ini menunjukkan bahwa rumah kita itu jangan sampai sepi dari Al-Quran. Ya, jangan sepi dari bacaan Al-Quran. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, berilah contoh kepada anak-anak ya untuk membaca Al-Quran. Jangan sepikan rumah dengan bacaan Al-Quran. Ya, terkadang tidak. Ya, masing-masing ramai dengan gadgetnya sendiri. Bahkan sampai komunikasi nggak ada. Ya, istri di sini, bapak di sini, dua-duanya dengan gadget. Serasa mereka berdua jauh sekali. Ya, anaknya di kamarnya, yang satu di ruang tamu, yang satu di sini, semuanya sibuk dengan gadgetnya. Tanpa bacaan Al-Quran. Fala haula wala quwata illa billah. Ya, maka bagaimana tidak berantakan ya rumah tersebut. Enggak ada Al-Quran dibaca. Ya, sebagaimana di hadis tadi, akan datang ketenangan. Ya, akan datang ketenangan. Maka kata Rasulullah SAW, innal baital ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Ya, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan. Tidak akan dimasuki syaitan. Syaitan enggak akan mengganggu. Maka ketenteraman di dalam rumah tangga akan terwujud. Ya, ketenangan dalam rumah tangga akan terwujud. Kenapa? Di dalamnya ada bacaan Al-Quran, yaitu suratul Baqarah.
Wadzalika li'anna fiha ayatul kursi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karena di dalam surat Al-Baqarah ini ada ayat kursi. Yang mana Rasulullah bersabda tentang ayat kursi ini, man qara'a fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafidun wala yaqrubuhu syaitonun hatta yusbiha. Kata Rasulullah SAW, orang yang membacanya di malam hari, maka senantiasa akan mendapatkan penjagaan dari Allah, tidak akan mendekatinya syaitan sampai pagi. Ini kalau kita baca ayat kursi di waktu malam, di waktu sore, sebelum terbenam matahari, kita baca, maka kita akan mendapatkan penjagaan Allah. Kita tidak didekati oleh syaitan. Ini janji Rasulullah. Rasul itu perkataannya benar. Ya, Rasul itu perkataannya tidak ada yang dusta. Ya, karena dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita percaya? La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan beliau dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul mengatakan, barang siapa yang membaca surat atau membaca ayat kursi di malam hari, maka tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca pagi hari, tidak akan diganggu oleh syaitan sampai malam. Ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal ayat kursi ini kalau kita baca ya tidak lama sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, yang menunjukkan keutamaan surat-surat tertentu yang kita baca, yaitu di antaranya surat Al-Ikhlas. Wa fi Sahih Al-Bukhari an Nabi Sa'idin Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fiha walladzi nafsi biyadihi innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya. Rasul bersumpah. Dan jika Rasul bersumpah mengawali sabdanya, ini menunjukkan pentingnya perkara yang akan disampaikan. Kata Rasulullah, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Ini qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dia sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini bukan berarti kemudian kita mencukupkan dengan surat Al-Ikhlas saja, enggak butuh Al-Qur'an, tidak. Ini keutamaannya. Ya, walaysa ma'ana kauniha ta'diluhu fil fadilah annaha tujzi'u anhu. Nah, bukan maksud dari perkataan beliau ta'dilu thulutsal Qur'an ini maksudnya ya mencukupkan dengan Al-Ikhlas saja, tidak. Ya, tidak begitu. Ya, akhirnya kita enggak baca Al-Qur'an, wis cukup dengan Al-Ikhlas saja. Ya, kalau kita baca 3 kali dalam sehari berarti kita sama dengan baca Al-Qur'an. Wis enggak usah baca Al-Qur'an, cukup Al-Ikhlas saja, maka tidak demikian. Maka tetap kita baca Al-Qur'an, demikian pula juga dengan surat Al-Ikhlas ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang menunjukkan keutamaan, ya, menunjukkan keutamaan baca surat Al-Ikhlas ini dalam Sahihain an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu asyar marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Wa fi riwayatin li Tabrani kunna lahu ka'adli asyri riqabin min waladi Ismail. Hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah beliau menjelaskan, walidzalika law qara'aha fi sholati 3 maratin lam tujzi'hu anil Fatihah. Ya.
Oleh karena itu, tatkala seseorang membaca surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas, dibaca 3 kali, ini tidak mencukupi ya dari membaca Al-Fatihah. Wala yalzam min kauniha syai'un mu'adilan li ghairihi minal fadilati an yujzi'a anhu. Ya, dan tidak harus pula ya bahwasanya sesuatu ini sebanding dengan yang lainnya kemudian dia mencukupkan dengannya, maka tidak. Jadi artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Rasul mengatakan bahwa membaca surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, ini bukan berarti mencukupkan dengannya. Sebagaimana yaitu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tentang berzikir ini. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu asyra marratin, yaitu sebanyak 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Dia seperti memerdekakan 10 budak dari anak keturunan Ismail. Nah ini dari sisi keutamaan, ya. Dari sisi keutamaan bahwasanya orang yang membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu, ya, dalam satu harinya 10 kali akan mendapatkan pahala yang segitu banyak. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan keutamaan membaca bagian-bagian tertentu dari surat-surat Al-Qur'an, yaitu kata Rasulullah SAW dari sahabat Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala alam taro ayatani unzilat al-laila lam yura mithluhunna. Tidakkah kalian tahu, tidakkah kalian melihat sesungguhnya 2 ayat yang diturunkan pada malam ini tidaklah dilihat semisalnya, yaitu keutamaannya, yaitu kata Rasulullah, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, yaitu 2 surat, ya, 2 surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan surat qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat Imam Nasa'i, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Uqbata an yaqra'a bihima. Dalam riwayat An-Nasa'i bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada Uqbah ibni Amir untuk membaca 2 surat tersebut. Ya, yang ini juga yang dikenal dengan apa? Al-Mu'awwidzatain. Ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa keutamaan, ya, beberapa keutamaan, baik itu keutamaan membaca Al-Qur'an secara umum, kemudian yang kedua membaca Al-Qur'an tiap-tiap keutamaan-keutamaan dalam suratnya, yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, kemudian Al-Mu'awwidhataini, dan juga mungkin ada di sana yang lain, yaitu seperti surat Al-Kahfi yang dibaca terutama pada hari Jumat. Maka ini menunjukkan keutamaan-keutamaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ini marilah kita lihat bagaimana para pendahulu kita, orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Kata Syekh rahimahullah, fajtahidu ikhwani. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengajak kita semuanya agar bersungguh-sungguh dengan Al-Quran ini. Fi qiraatil Qur'anil mubaraki. Bersungguh-sungguh membaca Al-Quran yang penuh berkah ini. La siyama fi hadha syahril ladzi unzila fihi. Lebih-lebih membaca di bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Fa inna likathratil qiraati fi maziyatun khasah. Maka memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini ada keistimewaan yang khusus.
Kana Jibrilu yu'aridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fi Ramadan kulla sanatin marra. Adalah Jibril, malaikat Jibril membacakan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan, fi Ramadana kulla sanatin marra. Ya. Dalam 1 tahun itu sekali. Falamma kana al-amul ladzi tufiya fihi, tatkala tahun yang Rasulullah diwafatkan di situ, berarti tahun terakhir, maka Jibril ini araduh marrataini ta'kidan wa tathbitan, 2 kali. Nah ini, subhanallah, malaikat Jibril dengan Rasul kita Muhammad SAW. Maka seperti itu Rasul kita. Wa kana salafus solihu. Inilah orang-orang saleh. Orang-orang saleh di zaman dulu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk menjadi pelajaran buat kita semuanya. Wa kana salafus solihu radhiyallahu anhum yukthiruna min tilawatil Qur'an fi Ramadhana wa fi sholati wa ghiriha. Adalah orang-orang saleh, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mustajab doanya. Maka bagaimana mereka? Kata beliau, adalah orang-orang saleh ini memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Salat-salat di dalam Ramadan. Kana Zuhriyu rahimahullah, idza dakhala Ramadhanu yaqul, adalah al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, tatkala masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan, innama huwa syahrul Qur'an wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan adalah bulan baca Al-Quran. Beliau maksudkan dengan itu agar bulan Ramadan dimaksimalkan dengan bacaan Al-Quran. Dan bulan memberi makan, ya, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, karena keutamanya besar. Ya, orang yang memberi makan, memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jika 1 orang kita kasih berbuka, ya, kita anggota keluarga kita misalkan 5, lalu kita tambah menjadi 6, maka 1 porsinya kita berikan kepada orang yang berpuasa, ini kita akan mendapatkan pahalanya mereka. Ini motivasi kita semuanya di Ramadan ini. Ya, apalagi di zaman sekarang muda, seandainya kita tidak bisa masak sendiri, mungkin kita belikan di luar. Ya, kita belikan di luar, kita bagikan kepada orang-orang yang berpuasa di tetangga-tetangga kita, kanan kiri kita. Kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala puasa mereka. Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan baca Al-Quran dan bulan memberi makan. Wa kana Malikun rahimahullah idza dakhala Ramadan. Al-Imam Malik rahimahullah, tatkala masuk Ramadan, taraka qira'atal hadits wa majalisal ilmi wa aqbala ala qira'atil Qur'ani minal mushaf. Imam Malik rahimahullah punya majelis hadis, punya majelis ilmu. Tiap hari beliau bacakan hadis kepada murid-muridnya. Ya, kepada murid-muridnya. Menyampaikan ta'lim kepada mereka tatkala bulan Ramadan. Maka beliau meninggalkan majelis itu. Ya, meninggalkan majelis itu, tidak libur, ya, libur membacakan hadis kepada murid-muridnya. Libur memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Tapi apa? Aqbala ala qiraatil Qur'ani minal mushaf. Beliau beralih kepada membaca Al-Qur'an. Nah, ini kapasitas ilmu beliau tentunya tidak bisa disamakan dengan kita. Ya, beliau dan murid-muridnya, orang-orang dulu menjadi murid-murid beliau, jelas banyak ilmunya. Adapun kita bukan berarti kemudian kita tidak, bulan Ramadan ini misalnya udahlah aku nggak menghadiri pengajian, ya, tapi nggak baca Al-Quran, terus piye? Ya, hadiri majelis pengajian, ya, terutama pengajian-pengajian menjelang berbuka, pengajian-pengajian sunnah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, dibacakan di dalamnya hadis Rasulullah, yang memberi motivasi kepada kita untuk beramal, untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat.
kemudian juga kita baca Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Qatadah rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi kulli sab'i layanin daiman. Subhanallah. Imam Qatadah rahimahullah menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Wa fi Ramadhana fi kulli thalathin. Pada bulan Ramadan 3 hari sekali. Wa fil ashril akhiri minhu. Pada 10 hari terakhir, fi kulli lailatin, setiap malam. Masya Allah. Sekelas Imam Qatadah rahimahullah. Ya, seperti itu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, seperti itu interaksinya dengan Al-Quran. Maka bagaimana dengan kita? Wa kana Ibrahim an-Nakhai rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi Ramadhana fi kulli thalathi layalin wa fil ashril awakhir fi kulli lailatain. Al-Imam Ibrahim an-Nakhai rahimahullah menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, yaitu 3 malam, yaitu 2 hari. Pada 10 hari terakhir, maka dalam setiap 2 malam. Yang terakhir kaum muslimin adalah Al-Imam Al-Aswad rahimahullah. Yaqra'ul Qur'ana kullahu fi lailataini fi jami'is syahri. Al-Imam Al-Aswad rahimahullah. Ya, membaca Al-Quran ya setiap kali 2 hari menghatamkan Al-Quran pada setiap bulannya. Maka inilah para ulama kita semuanya. Inilah orang-orang soleh yang jadi panutan kita semuanya. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berinteraksinya mereka dengan Al-Quran seperti itu. Mudah-mudahan beberapa nas dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW ini memberikan motivasi dan memberikan dorongan kepada kita semuanya agar kita senantiasa menghidupkan bulan-bulan ini atau menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran terutama di malam hari. Ya, terutama di malam hari, terutama malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ya, 10 hari terakhir maka hidupkan malam-malamnya dengan baca Al-Quran. Karena keutamaannya besar. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang mana orang beramal di situ khairun min alfi syahrin. Ya, orang beramal di situ lebih baik ya daripada beramal dengan amalan yang sama selama 1000 bulan. 83 tahun lebih. Subhanallah. Maka ini merupakan kesempatan, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan panjang umur, diberikan kenikmatan, kesehatan, hingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan. Baiklah kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, di malam ini kami cukupkan dengan di sini. InsyaAllah akan kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.